Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2016. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari nomor 6 sampai nomor 10. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu sebanyak 2 gram sampel gas hidrogen dengan nomor massa 1 pada temperatur T dan volume V memberikan tekanan P. Gas deuterium dengan nomor massa 2 adalah isotop dari hidrogen. Berikut ini manakah yang juga akan memberikan tekanan sebesar P pada temperatur T yang sama? Untuk menjawab soal ini, karena pada tiap opsi berhubungan dengan volume, maka kita harus mencari nilai volume pada soal terlebih dahulu dan dibandingkan pada masing-masing opsi. Pada soal, terdapat 2 gram hidrogen yang artinya hidrogen tersebut memiliki mol sebanyak 1. 1 mol dianggap sebanyak N mol, sehingga bisa dimasukkan ke persamaan gas ideal. Dengan demikian, nilai V-nya yaitu nRT per P. Nilai nRT per P ini kita gunakan di tiap pilihan jawaban dan bandingkan nilai V-nya apakah sesuai atau tidak dengan pernyataan pada tiap opsi. Seperti pada opsi A, terdapat 2 gas deuterium, di mana karena deuterium memiliki massa sebesar 2, maka gas deuterium memiliki MR sebesar 4. Dengan demikian, nilai mol dari 2 gram deuterium adalah 0,5 mol atau 0,5 N. Setelah dimasukkan ke nilai persamaan gas ideal dan diubah ke nilai nRT per P, didapatkan volumenya sebesar V per 0,5. Dengan demikian, opsi A salah karena seharusnya nilai V-nya adalah V per 0,5 atau sekitar 2V, sedangkan pada pernyataan A hanya V saja. Lanjut ke opsi B, yaitu 4 gram deuterium. 4 gram deuterium memiliki jumlah mol sebesar 1, sehingga menghasilkan N mol. Nilai N mol sama seperti pada soal, yaitu menghasilkan nilai V. Dengan demikian, pernyataan pada opsi B juga salah karena seharusnya menghasilkan V, bukan V per 2. Lalu kita ke opsi yang C, yaitu campuran 1 gram hidrogen dengan 2 gram deuterium. Campuran ini masing-masing menghasilkan 0,5 mol seperti pada perhitungan di layar, sehingga jika ditotal menghasilkan mol sebesar 1 mol atau N mol. Dengan demikian, dari N mol tersebut didapatkan nilai V. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada jawaban C, di mana baik pada opsi jawaban maupun perhitungan sama-sama menghasilkan V. Jawaban yang sesuai adalah opsi C, tetapi untuk membuktikannya lagi, mari kita bedah opsi D dan juga opsi E. Untuk opsi D adalah campuran 2 gram hidrogen dengan 1 gram deuterium. Campuran ini menghasilkan 1 mol untuk hidrogen dan 0,25 mol untuk deuterium, sehingga total mol campuran opsi D yaitu 1,25 mol atau 1,25 N. Dengan demikian, didapatkan sebesar V per 1,25 atau 0,8 V seperti pada perhitungan. Dengan demikian, pernyataan pada jawaban D juga salah karena seharusnya didapatkan 0,8 V, bukan 2 V. Terakhir untuk opsi E, yaitu campuran 2 gram hidrogen dengan 2 gram deuterium. Campuran ini menghasilkan jumlah mol sebanyak 1,5 mol atau 1,5 N sesuai pada perhitungan. Dengan demikian, didapatkan V sebesar V 1,5 atau 0,67 V. Oleh karena itu, pernyataan pada jawaban E juga salah karena seharusnya 0,67 V bukan 2 V. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Soalnya yaitu, berikut ini adalah alur nilai PV per RT terhadap P untuk gas ideal dan gas non-ideal. P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah temperatur. Dari gas-gas berikut ini, manakah yang menunjukkan deviasi atau penyimpangan paling besar dari sifat gas ideal? Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui sifat atau ciri khas dari gas ideal. Pada gas ideal, interaksi antar molekulnya dianggap tidak ada atau harus sama dengan 0. Dengan adanya interaksi antar molekul akan menyebabkan penyimpangan gas ideal semakin tinggi. Oleh sebab itu, gas-gas yang berlaku atau yang termasuk dalam gas ideal haruslah gas yang tidak memiliki momen dipol atau termasuk senyawa non-polar. Dari kelima opsi, hanya amonia saja yang bersifat polar karena dalam struktur Lewisnya terdapat pasangan elektron bebas dan juga ikatan hidrogen. Keempat opsi lainnya tidak memiliki momen dipol seperti helium dan juga nitrogen.
Lalu untuk metana juga tidak memiliki momen dipol karena keempat ikatan pada karbon berasal dari unsur yang sama, yaitu hidrogen. Dan senyawa etena hanya sedikit mempunyai momen dipol dikarenakan adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H. Tetapi karena bentuknya simetris, sehingga momen dipolnya saling meniadakan. Oleh sebab itu, gas yang paling menyimpang di antara kelima opsi adalah gas amonia, yang sesuai dengan opsi yang E. Lalu kita masuk ke soal nomor 8. Soalnya yaitu, di antara senyawa berikut ini, manakah yang mempunyai tekanan uap paling rendah? Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tekanan uap. Tekanan uap adalah ukuran seberapa mudah zat cair berubah menjadi uap atau menguap pada suhu tertentu. Semakin besar tekanan uap suatu zat, artinya semakin mudah zat tersebut untuk menguap. Pada soal ditanya tekanan uap paling rendah, yang artinya paling sulit untuk menguap. Zat yang sulit menguap identik dengan zat yang memiliki gaya antar molekul yang kuat. Semakin kuat gaya antar molekul menyebabkan zat tersebut sulit menguap dan memiliki tekanan uap yang rendah. Untuk mencari zat dengan gaya antar molekul yang kuat, kita perlu mencari zat yang memiliki kekuatan ikatan hidrogen lebih banyak atau lebih kuat. Karena zat yang memiliki ikatan hidrogen cenderung mempunyai gaya antar molekul yang kuat juga. Karena ikatan hidrogen memiliki interaksi terkuat dibandingkan gaya London ataupun dipol-dipol. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu pilihan dari tiap opsi. Pada opsi A, air atau H2O memiliki ikatan hidrogen dan molekulnya kecil, sehingga interaksinya cukup kuat. Lalu pada opsi B, hidrogen peroksida memiliki ikatan hidrogen yang lebih kuat dibandingkan air karena memiliki 2 gugus OH, sehingga gaya antar molekul pada hidrogen peroksida juga lebih kuat dibandingkan dengan air. Kemudian untuk opsi C, etanol memiliki ikatan hidrogen, tetapi karena ada gugus hidrokarbon yang cukup besar, sehingga pada etanol ada pengaruh gaya lain seperti gaya van der Waals yang membuat ikatan hidrogennya tidak terlalu mendominasi. Lalu pada opsi D, aseton tidak memiliki ikatan hidrogen, sehingga dari segi gaya antar molekulnya cenderung lemah dan opsi ini bisa kita abaikan. Terakhir ada opsi E yaitu asam asetat. Asam asetat memiliki ikatan hidrogen, bahkan bisa membentuk dimer atau dua molekul yang saling terikat dengan ikatan hidrogen melalui ikatan H antar molekul. Nah, walaupun opsi E dapat membentuk dimer dan memiliki ikatan hidrogen, tetapi gaya antar molekulnya masih lebih lemah dibandingkan hidrogen peroksida karena hidrogen peroksida memiliki dua ikatan hidrogen dan struktur molekulnya fleksibel. Sehingga ikatan hidrogennya berlapis-lapis dan saling terhubung seperti jaring yang membuat gaya antar molekul hidrogen peroksida lebih kuat dibandingkan asam asetat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian kita ke soal nomor 9. Dibandingkan dengan air murni, larutan NaCl 0,1 mol per liter mempunyai. Soal ini masuk ke dalam materi sifat koligatif larutan. Perbedaan larutan NaCl dengan air murni dalam sifat koligatif, yaitu dalam larutan NaCl terdapat zat terlarut yang membuat beberapa sifat fisiknya berbeda dengan air murni. Perbedaannya itu mencakup titik didih, titik beku, tekanan uap, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu perbedaannya dari masing-masing opsi jawaban. Pada opsi A menyatakan larutan NaCl memiliki pH yang lebih tinggi. Opsi ini salah karena penambahan NaCl tidak mempengaruhi pH larutan dikarenakan NaCl memiliki pH netral yang sama dengan air murni. Selain itu, pH juga tidak termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Kemudian kita ke opsi yang B yaitu menyatakan daya hantar listrik larutan NaCl lebih rendah. Opsi ini juga salah karena seharusnya daya listriknya semakin besar karena NaCl yang larut memiliki ion-ion yang bebas bergerak untuk menghantarkan listrik. Kemudian kita ke opsi yang C yaitu menyatakan larutan NaCl memiliki titik didih lebih rendah. Opsi C juga salah karena seharusnya titik didih larutan NaCl lebih tinggi akibat adanya zat terlarut di dalam larutan NaCl sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk membuat larutan NaCl mendidih. Lalu opsi D menyatakan titik beku larutan NaCl lebih rendah. Opsi ini benar karena penambahan zat terlarut membuat larutan tersebut memiliki titik beku lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Terakhir opsi E yang menyatakan tekanan uap larutan NaCl lebih rendah. Opsi ini salah karena adanya zat larut membuat larutan NaCl semakin sulit mendidih, yang artinya tekanan uapnya lebih rendah dibandingkan air murni. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 10.
Perhatikanlah unsur-unsur dalam susunan berkala yang terdapat dalam periode kedua dari blok P. Energi ionisasi pertama dari unsur-unsur ini adalah, soal ini membahas tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan dalam suatu atom untuk melepaskan satu elektron dalam keadaan gas, di mana dalam satu periode yang sama, yaitu dari kiri ke kanan, seharusnya energi ionisasi yang dihasilkan semakin besar karena semakin banyak elektron dalam kulit terluarnya yang membuat elektron tersebut semakin sulit untuk dilepaskan. Akan tetapi, ada pengecualian untuk golongan 2A dan golongan 5A, di mana energi ionisasinya lebih besar, di mana untuk golongan 2A, energi ionisasinya lebih besar dibandingkan dengan golongan 3A, dan golongan 5A, energi ionisasinya lebih besar dibandingkan golongan 6A. Hal ini dikarenakan pada golongan 2A, orbital P-nya kosong, sementara orbital S-nya terisi penuh. Sedangkan untuk golongan 5A, orbital P-nya terisi setengah penuh, yang membuat energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat mengenai energi ionisasi adalah dari boron atau golongan 3A akan naik sampai nitrogen yang termasuk golongan 5A, lalu turun untuk oksigen atau golongan 6A, dan naik lagi dari oksigen ke neon yang termasuk golongan 8A. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Mungkin sekian untuk video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video-video lainnya terkait pembahasan soal OSK kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.